wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Ervan selaku pembina IKA Jatim, yang saya hormati Bapak Adnan selaku pembina IKA Jatim, yang saya hormati Bapak Hashim Muhammad selaku pembina IKA Jatim, yang saya hormati senior-senior IKA Jatim, yang saya hormati Ketua Umum IKA Jatim, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana dan juga seluruh teman-teman yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam diskusi pada siang hari ini. Kedua kalinya, semoga sholawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, diskusi. Acara yang keempat, dokumentasi. Acara yang kelima, yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan umul kitab Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. Audzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Haji Adnan MAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pembina IKA Jatim, para pengurus IKA Jatim, para anggota yang kami banggakan, yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan lewat Zumiyah ini sekalipun para anggota dan para pengurus yang ada di sekitar Jawa Timur, ada yang di Kudus. Saya ini kebetulan pindah tugas sebagai kepala Biro IAIN Kudus, jadi tapi rumahnya masih di Semarang. Hanya tugasnya saja di Kudus. Nanti kalau konsultasi ya mohon kalau nanti kondisinya sudah normal ya hari Sabtu dan Minggu, karena hari kerja ya kadang-kadang sore pulang, kadang-kadang juga bermalam di Kudus. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita semua dihindarkan dari virus yang bernama COVID, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga kita hidup dengan normal lagi. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salat salam mudah-mudahan tetap tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, para pengurus, tadi juga saya lihat ada Mbak Duki ya,
yang ada di UIN Wali Songo Semarang, kayaknya dia ikut bersama kita, juga apa istilahnya, nanti bisa memberikan motivasi kepada kalian semua, bahwa sekalipun kalian menempuh jenjang pendidikan baik S1 maupun S2 ada di Jawa Tengah, namun batas itu, wilayah itu tidak menjadi alasan kalian untuk memperoleh prestasi apapun prestasinya. Jadi tidak terbatas pada prestasi akademik, karena di era digital ini kemampuan atau skill kalian dituntut untuk bagaimana bisa menempuh masa depan, tidak hanya dalam bidang intelektual, mungkin di bidang entrepreneur, bidang-bidang yang lain, bidang sebagai konsultan dan lain sebagainya, yang hari ini juga tema diskusi itu mengarah kepada bagaimana kehidupan masa depan secara psikis dan psikologis mengantarkan adik-adik sekalian menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya kebahagiaan yang kita peroleh dari materi yang berlimpah, tapi bagaimana kebahagiaan itu menyentuh relung-relung hati, sehingga hakikat kebahagiaan, hakikat kebenaran, hakikat keadilan itu betul-betul terjalin dalam kehidupan realitas ini. Oleh karena itu, saya selaku pembina terima kasih atas kepercayaan kalian kepada saya selaku pembina untuk memberikan sambutan, dan dengan harapan jangan putus harapan bahwa masa depan kalian masih jauh. Kalian harus mengukir prestasi, karena Anda masih duduk di bangku kuliah, tentunya prestasi itu adalah prestasi akademik. Kemudian di samping prestasi akademik juga harus dibekali skill-skill kepemimpinan, skill-skill entrepreneur di dalam rangka untuk meraih masa depan yang lebih bagus. Oleh karena itu, sekali lagi selamat untuk melakukan aktivitas ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, kalian menjadi orang-orang yang sukses. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf karena di dalam jam yang sama, kebetulan di IAIN Kudus ini ada pelepasan pasca sarjana, nanti saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya pada Bapak Adnan. Untuk acara selanjutnya adalah diskusi. Sebelum saya menyerahkan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator. Sebelum saya menyerahkan acara kepada moderator, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Muhammad Fajar Malik, tanggal lahir 3 Agustus tahun 2000, alamat Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Jenjang pendidikan MI Hidayatul Hasanah Cekalang, SMPN 2 Soko, MA Al-Rosyid Kendal Dender Bojonegoro. Riwayat organisasi Koordinator Divisi Pengkaderan IK Jatim. Baik, untuk selanjutnya
acara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Cek. Bisa didengarkan, Mas? Bisa. Terima kasih kepada Mas Tova selaku MC ter-PC kita pada siang hari ini, siang yang cerah, yang telah memberikan saya kesempatan sehingga mampu melanjutkan rangkaian acara diskusi kita kali ini. Nah, baik teman-teman, akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, teman-teman peserta forum yang telah hadir dalam diskusi kali ini. Nah, yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Adnan selaku salah satu pembina IKA Jatim yang telah hadir, yang telah memberikan sambutan sepatah dua kata tadi. Yang kedua yang kami hormati Ibu Luki selaku pemateri kita pada siang kali ini, yang kami hormati Ketua IKA Jatim, Mbak Filja, dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang terakhir, tak lupa saya banggakan dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta forum yang telah hadir dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan na'imillah, hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, selamat siang teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya ucapkan selamat datang teman-teman semua yang telah hadir dalam diskusi yang diadakan oleh IKA Jatim. Nah, IKA Jatim ini singkatannya yaitu kepanjangannya Ikatan Keluarga Arek-Arek Jawa Timur. Nah, untuk sedikit perkenalan tentang IKA Jatim, IKA Jatim ini salah satu organisasi daerah yang mana organisasi daerah ini mewadai seluruh mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur yang berkuliah di Wali Songo Semarang. Nah, barangkali teman-teman ada yang belum masuk grupnya bisa menghubungi panitia. Nah, di era pandemi saat ini tentu banyak terjadi peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi. Nah, karena di era pandemi ini sudah 2 tahun teman-teman yang terjadi di Indonesia. Nah, tentu ini banyak mengubah tatanan struktur masyarakat, baik itu kebudayaan, kebiasaan, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, masyarakat tentu dipaksa untuk berubah. Mulai dulu kita biasa berbicara face to face secara langsung dengan orang lain tanpa takut terkena virus corona ini. Nah, kita dipaksa untuk beradaptasi, untuk melakukan kebiasaan baru. Nah, tentu ini berdampak pada psikologi atau mental seseorang. Nah, kadang ada mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa beradaptasi. Ada mahasiswa yang saat kuliah online ini banyak terjadi kegelisahan, stres. Nah, ini sesuai dengan tema kita pada siang kali ini, yaitu psychiatric disorder atau berbagai kondisi yang mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan perilaku. Selengkapnya akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa tentunya, karena tema kita kali ini kan sangat luar biasa. Selengkapnya sebelumnya mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk mempersiapkan pertanyaan atau curhatan lah, nanti bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari moderator kita, CV dari pemateri kita pada siang kali ini. Nama beliau adalah Luki Ade Sesiani, MC Psikolog. Tempat tanggal lahir Semarang 2 Desember 1985. Mas Fajar Malik, mikrofonnya bisa di-on kan? Cek. Yeah. Saya ulangi ya teman-teman. Alamat beliau Jalan Kiai Sabrang nomor 2, Kiai Sabrang nomor 2 nomor 1, KP Sabrangan RT 001 RW 003 Kelurahan Palalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk nomor telepon ini bisa dicatat teman-teman. Barangkali mau nyatat
082 133 188 435. Untuk jenjang pendidikan, beliau lulusan sarjana psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang 2003, lulus 2007. Magister Psikologi Profesional Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 2008, lulus 2011. Nah, ini ada yang menarik ini. Ketika beliau ini 3,92. Beliau bukan hanya lulusan terbaik, teman-teman. Beliau juga banyak menulis atau aktif dalam penulisan, baik itu jurnal, terus ada juga book chapter, ada juga tesis. Nah, selengkapnya bisa dikirimkan oleh pengurus nanti panitia. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Luki untuk memberikan atau memaparkan terkait diskusi pada siang kali ini. Semoga Bu Luki. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya cek suara dulu. Suara Ya, saya Bu. sudah terdengar, Mas Sudah, Fajar? Bu. Sudah, Bu. Teman semua ya, baik. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Adnan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah ketemu dengan Pak Adnan di ruang virtual ini. Karena beliau sebelumnya bertemu setiap hari ya Pak, sekarang jadi bertugas di IAIN Kudus sehingga tidak setiap hari bertemu seperti sebelumnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Pak Adnan selaku pembina ya di Ikatan Mahasiswa Jawa Timur ini ya. Dan juga teman-teman semua yang saya banggakan yang telah bergabung dalam acara ini. Saya kaget memang pertama kali diberi kesempatan, diberi undangan untuk mengisi di acara ini karena ya tidak mengira teman-teman mengundang saya ya, menjadi kebanggaan tersendiri dan semoga hari ini acaranya bisa berjalan lancar dan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit nanti bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator yang membacakan CV saya lengkap sekali sampai malu ya, kenapa harus dibaca semuanya. Ya, tapi itu semoga bukan sebagai cara untuk riya gitu ya, bukan menunjukkan sesuatu namun lebih pada inspirasi bahwa suatu saat nanti teman-teman akan sampai pada titik itu juga gitu ya. Dulu saya juga berada di posisi teman-teman sama gitu ya, mahasiswa ya sedih kalau putus cinta ya sama ya, terus ya pusing kalau kebanyakan tugas ya, semua itu kita alami. Nanti pada akhirnya teman-teman juga akan sampai pada tahap yang lebih lebih matang secara psikologis gitu ya, lebih bisa mengatur waktu dengan baik. Nanti ada tanggung jawab yang lain juga ya, selaku istri, selaku suami, dan juga membina keluarga yang masing-masing nanti pada akhirnya. Nah, tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan materi sesuai yang teman-teman minta, tapi saya modifikasi sedikit karena sebelumnya saya pengen menanggapi apa tema yang teman-teman sampaikan kemarin ya. Jadi di surat itu, di surat permohonan dan narasumber itu teman-teman mencantumkan tema yang menurut saya cukup mengerikan gitu ya. Jadi psychiatric disorder. Nah, itu. Jadi lebih pada gangguan psikiatrik atau gangguan mental yang berat gitu ya. Nah, saya pribadi sebetulnya merasa istilah itu bisa
sesuaikan. Artinya tidak perlu dibuat seolah-olah itu hal yang mengerikan, karena bagaimanapun kenyataannya segala macam permasalahan psikologis itu masih menjadi stigma di lingkungan lingkungan kita, masyarakat kita selama ini ya, di Indonesia terutama. Pak Adnan mau pamit, monggo Bapak nderekaken matur nuwun. Ya, jadi masih ada stigma atau anggapan yang negatif, anggapan yang miring gitu ya, anggapan yang membeda-bedakan, diskriminatif juga sayangnya ya, pada penderita gangguan mental. Nah, sebetulnya teman-teman juga perlu membedakan itu antara problem psikologis atau problem kesehatan mental dan psikiatrik itu sendiri. Ya, sebenarnya ada memang istilah psikiater dan psikolog begitu ya, dan itu berbeda. Mungkin teman-teman yang bukan dari mahasiswa psikologi sangat wajar untuk melihat hal ini sebagai hal yang sama dan sulit membedakannya ya. Saya sangat memaklumi, dan justru inilah salah satu tujuan saya bersedia untuk bicara di forum ini, karena salah satunya untuk mengajak teman-teman mengenal lebih mendalam bahwa psikiater dan psikolog itu berbeda ya. Kalau dari basic ilmunya, psikiatri dan psikologi itu berdekatan dari segi permasalahan mentalnya. Jadi artinya pembahasan tentang permasalahan mental itu sama-sama dibahas di keduanya. Cuman psikiatri itu lebih melihat pada kondisi mental yang berkenaan dengan fisik atau medik gitu. Jadi memang pendekatannya kalau di psikiatri itu akan pendekatan medis. Jadi menggunakan alat-alat medis juga. Misalnya pada pasien depresi, dia akan direkam MRI atau melihat kondisi otaknya gitu ya. Nah, kalau psikologi tidak menggunakan alat-alat seperti itu. Psikolog menggunakan pendekatan yang lebih holistik, pendekatan humanis ya, dengan konseling dan terapi psikologi ini juga bukan terapi yang mungkin teman-teman lihat disetrum otaknya atau dibedah otaknya gitu ya. Nah, itu lebih pada pendekatan psikiatri, pendekatan medis. Kenapa saya sebut seperti ini? Karena psikiater itu, kalau kalian mau tahu bedanya psikiater dan psikolog, psikiater itu adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Maka disebut psikiater itu gelar belakangnya adalah SPKJ. Jadi dokter depannya DR gitu ya, spesialisnya adalah SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, seperti itu. Sementara kalau psikolog gelarnya seperti biologi ya, psikolog gitu belakangnya, empati psikolog gitu. Jadi tidak dokter, saya bukan dokter. Kalau dokter jiwa itu SPKJ tadi, psikiater. Psikiater itu dokter jiwa. Psikolog ya, psikolog berbeda dengan dokter jiwa. Jadi bukan tingkatan ya, tapi bidang keilmuan kami berbeda. Kepakaran kami mungkin hampir sama. Ibaratnya yang diketahui oleh psikiater dan psikolog mungkin terkait dengan problem kesehatan mental ya akan sama gitu ya. Apa yang diketahui psikiater juga diketahui oleh psikolog itu. Tapi intervensinya atau penanganannya kaitannya dengan pasien itu akan berbeda, penanganan psikolog dan psikiater gitu ya. Jadi itu bedanya. Sekarang teman-teman jadi tahu, tidak menyebut saya sebagai dokter gitu ya, dan juga tidak menyebut psikiater sebagai psikolog, karena itu hal yang berbeda gitu. Oke. Nah, kaitannya dengan judul kalian, saya sebenarnya lebih nyaman menyebutnya adalah dengan problem kesehatan mental di masa pandemi. Ini nanti judulnya saya ubah seperti itu ya. Di materi saya tampilkannya seperti itu. Bukan bermaksud menganggap judul kalian itu salah atau keliru, bukan. Tapi ada penyebutan lain yang lebih sesuai dengan kepakaran keilmuan saya, begitu ya. Nah, dan juga nyamannya untuk menyebut bahwa sebenarnya gangguan-gangguan psikiatrik atau gangguan atau permasalahan kejiwaan itu juga dipelajari di psikologi dan disebutnya dengan problem kesehatan mental atau problem psikologis. Gitu. Ini masalah penyebutan saja. Tapi intinya saya harap nanti isi dari materinya menjawab apa yang selama ini teman-teman bayangkan ketika membuat judulnya, gitu ya. Oke. Karena saya melihat ini hal yang wajar untuk melihat istilah kalian menganggap itu sama saja. Oke, kita mulai ya. Saya akan tampilkan materi yang sebetulnya ini sering sekali saya sampaikan di banyak kegiatan sebelumnya ya, karena memang
di kondisi seperti ini sering yang pengadaan acara atau penyelenggara acara itu akhir-akhir ini memang sering mengangkat tema ini ya. Dan ini mungkin memang masih jadi tema yang menarik gitu karena masih relevan dengan kondisi saat ini di mana kita semua sedang berjuang melawan pandemi. Apalagi ini banyak yang bilang saat ini sedang di fase kedua ya. Jadi ada corona outbreak ini yang kedua, gelombang kedua katanya begitu. Oke. Nah, ini yang saya angkat judulnya yaitu pandemi dan kesehatan mental. Kemudian saya kasih subjudul kiat mencegah problem psikologis di masa pandemi COVID-19. Oke. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya yang tadi sudah lengkap sekali juga disebutkan oleh Mas Fajar ya. Selebihnya mungkin hal yang lebih pribadi, saya juga adalah seorang istri, saya ibu, anak saya 2 dan punya beberapa aktivitas di luar kesibukan sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Baik, saya awali dengan quotes atau kalimat pembuka di sini ya. Saya mengambil kalimat dari seorang pakar Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. beliau mengatakan bahwa the great halo putus. Mohon maaf teman-teman, karena beliau lagi ada sedikit gangguan teknis atau kendala jaringan, bisa ditunggu sebentar ya. Tunggu sebentar nih teman-teman, masih ibunya masih OTW masuk karena ada sedikit kendala jaringan. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang nih terkait nanti misalnya ada pertanyaan atau curhatan lah, karena ini berhubungan dengan kondisi kita saat ini, sekondisi pandemi yang kita dipaksa untuk semua dari rumah, tidak ada interaksi atau berbeda dengan kondisi normal sebelum adanya corona.
Oh ya, ada titipan dari panitia nih teman-teman. Nah, ada door prize atau hadiah bagi penanya terbaik, 3 penanya. Nah, maka dari itu persiapkan pertanyaannya. Oke, Selamat datang, halo Bu. semuanya. Ya, Halo, mohon Bu. maaf ya, problem jaringan. Ya, halo. Oke, Bu. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Sudah aman. Ya, oke. Ya. Semoga jaringannya mendukung ya ini ya. Saya share screen lagi. Apakah layarnya sudah bisa dilihat dengan baik? Sudah Sudah, Bu. tampil? Baik, sudah Sudah. tampil. Oke, saya mulai kembali materi hari ini tentang kondisi pandemi dan kesehatan mental ya. Ini salah satu kalimat yang saya kutip tadi ya di awal yang menyatakan bahwa senjata terampuh untuk melawan stres itu adalah kemampuan kita untuk memilih satu pemikiran dibanding pemikiran yang lainnya. Maka sebenarnya sudah tersirat bahwa kunci manajemen stres adalah dengan menyaring pemikiran kita dan fokus pada yang positif. Apakah itu bisa kita lakukan? Ya bisa, tapi belum tentu itu mudah bagi semua orang ya. Nanti kita akan sama membahas apa-apa saja yang menjadi stres, ciri-cirinya, dan juga problem kesehatan mental yang lain yang bisa muncul di masa pandemi ini. Mengapa itu terjadi dan bagaimana kita bisa mengelola diri kita untuk menghindari dampak-dampak negatif dari kondisi stres itu ya. Baik. Pertama saya akan mengenalkan teman-teman dulu tentang kesehatan mental. Secara umum dulu kesehatan. Kita mengenal kesehatan itu secara utuh, baik kesehatan fisik maupun mental. Apa saja yang menentukan kesehatan? Itu bisa dari faktor genetik, lingkungan, perawatan medis, perilaku, dan faktor sosial ekonomi. Ternyata yang menentukan kesehatan itu ini berlaku juga untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, setuju nggak teman-teman? Kalau kesehatan kita itu ditentukan oleh sebagian besar oleh faktor sosial ekonomi. Nah, kayaknya ini yang sangat relevan dengan kondisi yang saat ini ya, karena ternyata kondisi pandemi itu memang dampak yang terbesar adalah pada sosial ekonomi, sampai-sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial saja itu karena atas dasar penguatan ekonomi gitu. Kalau teman-teman mengikuti isu yang berkembang di negara kita sekarang ini dan sejak awal pandemi itu adalah pada pemulihan ekonomi kan. Jadi Satgas Penanggulangan COVID itu di program kerjanya salah satunya adalah juga untuk stabilitas ekonomi. Jadi memulihkan kondisi ekonomi sehingga segala sesuatu dari awal dulu tidak pernah diberlakukan lockdown di Indonesia itu juga karena pertimbangan faktor ekonomi. Jadi ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oke, lalu apa itu sehat ya? Sehat adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial yang memungkinkan orang hidup secara produktif, sosial, dan ekonomis. Saat ini memang kondisi kita sedang menghadapi wabah dan ini sungguh merupakan konsekuensi kita secara kesehatan jelas karena wabah itu adalah penyakit mengganggu kesehatan dan ternyata nanti di materi ini kita akan bahas bahwa ternyata dampak dari pandemi COVID-19 ini bukan coronavirus disease-nya saja yang memang menimbulkan berbagai gejala berkaitan dengan pernapasan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, menurut WHO, World Health Organization, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya kondisi tidak sakit atau tidak cacat. Ya, juga perlu menjadi pemahaman teman-teman bersama ya bahwa sehat itu nggak cukup mengatakan sehat itu hanya ketika tidak sakit gitu ya. Karena sehat itu aspeknya lebih luas. Nah, lalu mengapa memperhatikan kesehatan mental itu penting? Alasan yang pertama, kesehatan mental itu mendukung gaya hidup yang lebih sehat. Artinya orang yang memperhatikan kesehatan mentalnya atau apa kesehatan mental itu contohnya apa ya yang ingin bahagia, menikmati
kehidupan sehari-hari, bersyukur, itu dia akan menerapkan pola hidup yang sehat juga gitu, karena dia menghargai apa yang diberikan Tuhan gitu ya, menghargai dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, maka dari itu dia akan coba bagaimana supaya tetap sehat. Termasuk di sini ada juga sehat secara fisik, jadi gaya hidupnya akan lebih sehat. Kemudian kesehatan fisik lebih baik, cepat pulih dari penyakit, ya, terus hidupnya bisa lebih produktif, bisa bekerja dengan baik, ya, relasi sosial lebih baik, dan keterikatan sosial, yaitu mampu mampu menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, gitu ya, bisa membuka diri, bisa melupakan mantan, ini juga termasuk ya, jadi mau mengikat dirinya kembali secara sosial, gitu ya, terhubung dengan masyarakat, terhubung dengan orang-orang di sekitar, dan juga meningkatkan kualitas kehidupannya. Ini yang paling penting, yang terakhir ini, karena kualitas hidup itu adalah yang pastinya menjadi tujuan untuk semua orang. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar? Masih, Bu. Masih Jelas. ya, aman ya. Lalu apa itu sehat mental? Nah, kalau tadi bingung apa itu? Ya, apa itu sehat mental? Nah, sehat mental itu adalah pada keseimbangannya. Jadi orang yang sehat mental itu mampu menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupannya. Jadi dia mampu berperan dengan baik di berbagai peran yang dia lakukan gitu. Kalian juga mahasiswa, kalian juga anggota organisasi, kalian aktif berorganisasi, kalian juga aktif dalam perkuliahan, kalian juga seorang anak, seorang adik, seorang kakak gitu ya. Terus juga di masyarakat mungkin kalian anggota Karang Taruna atau yang lain. Kalian juga warga masyarakat, bagian dari masyarakat. Nah, ini semua peran-peran yang kalian miliki. Nanti semakin dewasa, semakin kalian memiliki berbagai peran. Orang yang bisa menyeimbangkan berbagai peran tersebut dengan artinya tidak ada ketimpangan dan juga tidak tidak menimbulkan perilaku atau merugikan orang lain di peran-peran yang dia jalani tersebut, berarti dia sehat mental. Dia berfungsi dengan baik di segala peran yang dia jalani. Gitu ya. Nah, tapi memang untuk bisa mencapai itu keseimbangan dan kesehatan mental ini butuh usaha, ya, butuh usaha. Dan memang ukurannya akan berbeda pada setiap orang gitu. Bagaimana orang tersebut bisa menyeimbangkan perannya. Bukan berarti tanpa masalah loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang sehat mental adalah orang yang lempeng-lempeng aja. Maksudnya tidak pernah punya masalah. Mustahil. Orang itu nggak pernah punya masalah. Orang itu wajar kali menghadapi permasalahan. Dan itu sesuatu yang memang harus dihadapi. Nah, justru orang yang sehat mental ini mampu menjalani hidupnya dan berbagai peran dan fungsinya itu tanpa terintervensi dengan masalah yang dihadapi. Misal, lagi ada masalah sama keluarga. Ya ketika belajar, ketika menjalankan yang lain, ya bisa fokus gitu. Karena itu adalah sesuatu yang berbeda gitu antara permasalahan yang sedang dihadapi dengan kewajiban atau tanggung jawab gitu. Jadi tetap bisa profesional lah ya, kata sederhananya gitu. Ketika kalian bekerja atau kemudian berkarya di tempat lain, ya tetap profesional, padahal sebenarnya juga punya masalah gitu. Memang tidak ada orang yang tidak punya masalah gitu. Jadi dan tidak harus semua orang itu tahu kalau kita lagi punya masalah gitu. Ya, jadi justru kita harus bisa meyakinkan orang lain bahwa kita mampu memisahkan masalah pribadi antara beban hidup gitu ya dengan aktivitas sehari-hari yang merupakan tanggung jawab kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya ingin kenalkan ke teman-teman tentang problem kesehatan mental atau permasalahan yang teman-teman sebut dengan psychiatric disorder itu, ya. Karena kalau kita bicara disorder itu adalah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling severe atau paling parah gitu ya. Jadi tingkat keparahannya atau severitasnya itu tinggi. Artinya parah itu seperti apa? Dia sudah menetap dalam waktu yang lama. Jadi durasi berlangsungnya gejala itu sudah berlangsung lama gitu. Nah, kadang juga bisa orang-orang ini mengalami permasalahan sebetulnya, tapi diabaikan, tidak didiagnosa sejak awal sehingga penanganannya menjadi lebih sulit gitu. Nah, durasi permasalahan mental ini dialami bagi setiap orang itu akan meningkatkan resiko dan juga akan
menurunkan peluang untuk sembuh karena jadi terlalu lama gejala ini muncul tanpa ditangani, tanpa berusaha diatasi, sehingga makin makin merugikan orang ini dalam konteks dia tidak bisa berfungsi dengan baik di lingkungannya, akan pastinya mengganggu. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa kuliah dan lain-lainnya. Jadi itu kalau problem mental itu sudah sampai pada tahap itu, berarti ini sudah pada taraf yang mengganggu, sangat mengganggu. Nah, jadi masuklah sebutannya menjadi gangguan mental atau disorder tadi, mental disorder. Nah, disorder itu sudah tarafnya gangguan. Kalau yang kalian alami sehari-hari, aku stres nih gitu ya, penat gitu, terus sampai yang nggak mau ngapa-ngapain, seharian di kamar, seharian menangis misalnya kalau lagi sedih gitu ya, itu masih pada taraf problem kesehatan mental sedang tidak sehat. Ibarat kalian kalau sakit lagi meriang gitu kan ya, nah itu kalau mental itu di kesehatan mental yang menurun itu bisa dialami setiap orang, wajar saja gitu, karena stres juga kita alami ya setiap saat gitu. Nah ini contohnya stres ya. Stres adalah sebenarnya suatu respon non-spesifik tubuh untuk permintaan apapun. Bisa disebabkan oleh atau hasil dari kondisi yang menyenangkan, bahkan yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyenangkan. Jadi kondisi yang menyenangkan pun bisa bikin stres. Contoh, mau mempersiapkan pernikahan, itu juga poin yang sangat banyak yang diurusin ya. Terus bisa juga mau persiapan wisuda. Nah, mau wisuda ini kan menyenangkan. Tapi bisa jadi untuk sebagian orang itu malah stres mau wisuda. Karena berarti sudah wisuda itu kalian lulus, pulang kembali ke rumah, harus nyari kerja gitu ya. Itu menyenangkan karena kalian sudah berakhir nih tantangan sebagai mahasiswa, udah nggak ada nih kewajiban datang kuliah, bikin tugas gitu. Tapi kemudian habis ini ngapain ya? Itu kan kerja apa ya? Nah, itu kan juga kondisi menyenangkan yang menimbulkan stres. Nah, ini wajar karena sebenarnya stres itu adalah respon. Jadi yang kayak demam kita sesudah vaksin itu kan juga wajar. Nah, karena apa? Itu reaksi tubuh ketika ada benda asing yang masuk, vaksin atau yang lain. Karena vaksin kan sebenarnya memasukkan virus ya ke tubuh kita. Jadi ada benda asing masuk ya, kita ada respon, tubuh kita merespon demam. Itu wajar. Sama seperti stres seperti itu. Nah, ketika kita mengalami tekanan berasal dari diri sendiri atau lingkungan, ya sumber stres itu bisa dari mana, dan stres juga bentuknya macam-macam. Nah, makanya sebenarnya semua orang bisa mengalami. Kemudian kalau secara umum stres itu bisa dipicu oleh jumlah intensitas pekerjaan, pengasuhan anak, masalah finansial, masalah keluarga, juga masalah hubungan ya, baik itu suami istri, pertemanan, dengan pacar, dengan anggota organisasi atau yang lain. Jadi intinya hubungan sosial. Nah, problem kecemasan kedua selain stres adalah kecemasan atau kekhawatiran gitu ya. Kalau sekarang anak muda sekarang nyebutnya overthinking katanya gitu. Nah, overthinking itu adalah bentuk respon secara kognitif atau secara pikiran ya yang timbul dalam pikiran kita. Berpikir yang berlebihan akhirnya menimbulkan kecemasan. Maka disebut overthinking, kebanyakan mikir gitu. Nah, kecemasan adalah suatu emosi yang ditandai oleh munculnya perasaan tertekan. Nah, ini pikiran yang penuh kekhawatiran, overthinking tadi, perubahan psikologis, misalnya tekanan yang meningkat. Nah, ini juga terkait ya. Misal kalian itu kalau menyebut diri kalian overthinking, coba dicek tensinya ya, mungkin tinggi. Atau sebalik, ketika kalian ngecek tensi dan itu tinggi, mungkin kalian lagi overthinking, lagi banyak pikiran gitu ya. Oke, selanjutnya kecemasan itu bisa muncul ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, sesuatu atau kondisi lingkungan yang menurut dia mengancam. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut kita membahayakan, mengancam atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tubuh kita akan merespon dengan membunyikan alarm. Nah, ini alarm itu, rasa cemas itu fungsinya untuk alarm ya. Nah, oke. Selain stres dan juga cemas, ada juga namanya depresi. Depresi itu contoh gejalanya yang bisa muncul adalah satu, kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Sedih terus-menerus, bahkan menangis terus-menerus. Kemudian merasa sangat bersalah dan khawatir yang berlebih-lebihan.
kemudian tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan percaya diri, sulit membuat keputusan, tidak acuh terhadap orang lain, tidak acuh itu artinya berarti cuek ya, terhadap orang lain, tidak peduli terhadap orang lain, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau memiliki pikiran untuk bunuh diri. Ini juga termasuk salah satu tanda depresi. Nah, kalau sampai teman-teman merasakan beberapa tanda yang ada di sini, bukan berarti kalian berhak langsung menyatakan bahwa aduh saya depresi. Yang berhak menyatakan kalian depresi adalah seseorang yang ahli, yang bisa mendiagnosa kalian dengan kompetensi dan pengetahuannya, keahliannya, kepakarannya. Sehingga ketika merasa seperti ini, konsultasikanlah dengan profesional. Baik itu psikiater maupun psikolog, boleh ya. Nah, untuk bisa menyatakan yang berhak menegakkan diagnosa bahwa, oh iya kamu depresi, itu adalah psikiater atau psikolog yang memang memiliki kepakaran dan keahlian untuk bisa menegakkan diagnosa tersebut. Oke, jadi jangan mendiagnosa diri sendiri, apalagi mendiagnosa orang lain. Nah, depresi kamu tuh, misalnya gitu ya. Itu karena bukan pada kapasitas teman-teman, karena bukan ahli begitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya selain 3 hal tadi ya, stres, kecemasan, depresi, kalau kata WHO, rasa takut, cemas, dan stres itu merupakan respon yang normal terhadap ancaman yang nyata dan ketidakpastian yang kita hadapi atas hal yang tidak sepenuhnya kita pahami. Nah, ini menggambarkan pandemi ya, maka sangat dipahami dan normal ketika seseorang merasa takut dan cemas dalam konteks yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 itu memang ini ya, menghadapi hal-hal yang tidak sepenuhnya kita pahami. Memang kondisi pandemi ini kan tidak sepenuhnya kita pahami dan penuh ketidakpastian. Gitu. Maka wajar kalau kita mengalami rasa takut, cemas, maupun stres. Ini pernyataan dari WHO. Dan WHO sendiri juga memperhatikan ya layanan kesehatan mental untuk pandemi. Halo, suara saya terdengar? Aman, Bu. Suara saya Masih aman aman. ya? Aman. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya, ini saya rangkum dari sebuah jurnal penelitian dari Javed Salwer, Soto, and Mashwani tahun 2020, yaitu dampak pandemi terhadap kesehatan mental. Ini juga yang menarik ya. Di sini mengkaji apa saja problem kesehatan mental yang muncul selama pandemi. Nah, ini merupakan penelitian yang merangkum dan kemudian merumuskan beberapa temuan yang menunjukkan bahwa problem kesehatan mental yang bisa muncul di masa pandemi itu antara lain terbagi dalam kategori, kalau dari segi perilaku itu bisa mengubah pola makan, pola tidur, dan juga pola hobi atau keminatan itu ya, atau kesukaan. Jadi orang-orang yang mengalami pandemi, apalagi ini sudah tahun kedua kita hidup di tengah pandemi, mungkin teman-teman ada mungkin yang menyadari, ada juga yang mungkin tidak menyadari ya bahwa pola tidurnya sekarang berubah, pola makannya berubah, minatnya berubah. Yang tadinya suka apa, sekarang jadi suka apa. Yang tadinya mungkin nggak suka apa, jadi suka malahan gitu ya misalnya. Oh, yang sebelumnya anti nonton drama Korea misalnya, iya apaan sih drakor gini, nggak penting gitu kan. Nah mungkin sekarang jadi suka gitu kan. Ya hiburannya satu-satunya itu ya, nggak bisa keluar rumah gitu, hanya bisa nonton misalnya. Yang sebelumnya mungkin nggak suka baca, sekarang jadi suka baca. Semoga ya ini yang saya contohkan yang positif-positif nih. Semoga tidak ada yang sifatnya tidak produktif ya, artinya main gamenya kebanyakan. Misalnya yang gamer itu yang awalnya mungkin intensitas gamenya biasa aja, sekarang lebih gitu. Atau mungkin yang cewek-cewek tadinya malah suka kalau lihat cowok main game, sekarang dia malah main game juga misalnya ya. Yang perempuan kan bisa jadi ya menyukai game juga ya, karena memang membutuhkan hiburan itu tadi. Nah, ini adalah perubahan minat dari segi perilaku. Kemudian kalau dari segi emosional, permasalahan kesehatan mental itu yang muncul bisa berupa kesedihan, kecemasan, depresi, gerakan emosi ya. Mungkin ada yang merasa juga sekarang kalau marah kok
banget ya gitu ya, meledak-ledak gitu. Terus kalau sedih tuh juga kok jadi sedih banget kayak menderita gitu ya kesannya. Tadinya tuh mungkin sebutannya sedih gitu. Sekarang menyebutnya aku tuh menderita gitu ya. Nah, ini jadi ada sedikit lebay di situ karena memaknai emosi menjadi lebih lebay itu tadi ya, lebih tidak proporsional karena kita yang menjadi terlalu sibuk dengan diri sendiri gitu kan teman-teman. Sekarang dunia teman-teman itu adalah seputar dinding-dinding kamarmu itu ya, terus rumah gitu. Jadi kayaknya kok mungkin ada yang merasa terbelenggu, terjebak, kemudian kalau ada permasalahan itu menjadi di hari itu semakin lama untuk dilalui gitu ya. Kalau punya masalah kan biasanya seperti itu. Jadi kalau sedih itu kerasa sedih banget gitu ya. Nah ini malah sampai menjurus ke depresi tadi. Kehilangan minat ya. Mau ngapa-ngapain tuh malas gitu ya. Mager kalau anak sekarang sebutannya. Malas gerak. Mager nih gitu ya. Nggak mau kemana-mana. Nah itu waspada ya. Itu bisa mengarah pada depresi. Nah teman-teman justru ketika merasakan seperti itu bukannya semakin mager gitu ya. Harusnya melawan dengan nggak boleh kayak gini, ayo ngapain yuk, gerak gitu ya, coba gerak. Justru ketika kita mager ya, itu adalah mestinya mengarahkan kita untuk gerak. Coba bergerak secara fisik, artinya kalau lagi tidur itu emang bawaannya lesu terus ya. Kalau kalian mau menobatkan diri sebagai kaum rebahan ya, kalian akan merebah terus gitu ya, rebahan terus tuh gitu. Memang rebahan ya bawaannya males terus ya. Nah, gimana caranya supaya bangun yuk, bangkit gitu, gerak sedikit aja, pemanasan sedikit gitu, gerakan yang sederhana yang bisa kalian lakukan itu akan memberi manfaat karena itu merangsang yang disebut dengan endorfin. Ya, endorfin itu hormon kebahagiaan. Jadi hormon-hormon kebahagiaan di otak kita itu akan terangsang, akan muncul ketika kita bergerak. Jadi kalau kamu mager, memang diem, itu akan memang meningkatkan yang disebut dengan kortisol atau hormon yang stres, tingkat stres, dan juga meningkatkan stres justru, dan juga meningkatkan kecenderungan untuk depresi tadi. Makanya orang-orang yang depresi itu kan ciri-cirinya memang malas gerak gitu. Nah, itu harusnya dilawan dengan bergerak memang, karena bergerak itu akan menghasilkan hormon kebahagiaan tadi. Itu ya, cara sederhananya seperti itu. Tapi tentu kalian punya cara sendiri bagaimana mengatasi. Kalau lagi sedih, lagi cemas gitu ya, tapi usaha tidak selalu menuruti pemikiran kalian yang memang bisa saja pada saat sedih itu kan pikiran kita tuh nggak pas gitu ya kadang. Udah gini aja, udah malas gerak, udah ini beralasan segala macam untuk tidak melakukan apa-apa. Mestinya itu yang dilawan sehingga bisa lebih semangat. Kemudian efek psikofisiologis yang bisa muncul itu bisa berupa keluhan-keluhan fisik akibat stres, sakit kepala dan rasa nyeri yang berlebihan, tapi tidak bisa dijelaskan secara medis. Jadi kalian pusing, sakit kepala, terus lehernya sering sakit gitu. Sering berasa kayak salah tidur gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Itu mungkin karena stres. Terus perutnya mules ya. Perutnya mules, tiba-tiba mules. Nggak ada salah makan, nggak lagi ada masalah apapun di lambung, tidak punya riwayat penyakit pencernaan dan lain-lain, tapi tiba-tiba sakit perut yang hebat. Itu juga bisa dampak stres gitu ya, psikosomatis namanya kalau dalam psikologi kita sebut. Nah itu bisa itu muncul yang seperti itu, dan memang ada keluhan-keluhan palsu yang dimunculkan oleh tubuh kita sebagai dampak tekanan psikologis yang berlebihan. Jadi itulah kenapa orang yang lagi sedih berlebihan itu tiba-tiba bisa pingsan, sesak napas, kehilangan napas gitu ya. Terus orang yang lagi punya tekanan dan masalah yang berat, tiba-tiba dia pusing dan muntah ya misalnya, sakit perut, entah itu kecemasan yang berlebihan tuh bisa sangat menyebabkan itu, sangat mungkin ya. Karena ini adalah respon otak kita tuh merespon sama apa yang kita rasakan. Jadi memang kenapa kemudian orang sakit orang yang sakit berat itu kalau dia banyak pikiran akan kambuh, yaitu karena mekanisme yang dimunculkan oleh tubuh dan otak kita ini. Jadi tubuh dan otak kita ini tuh saling berhubungan ya teman-teman. Jadi saling ada TikTok-nya gitu. Jadi apa yang kita rasakan akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan seterusnya akan mempengaruhi apa yang terjadi di tubuh kita. Makanya orang yang lagi
sakit, tapi dia menjalani dengan bahagia, dia tetap bersyukur, dia semangat, akan cepat sembuh. Dibandingkan sama orang yang sakit, tapi mager itu tadi ya, terus meratapi penyakitnya, sedih terus, tidak punya semangat, kemudian udahlah aku mati aja, misalnya gitu ya. Nah itu merespon, tubuhnya akan merespon karena yang dalam pikirannya dia sudah tidak punya semangat. Ya udah berarti kayak ibaratnya kita itu robot. Ini saya gambarin robot aja supaya teman-teman bisa bayangin. Apa namanya itu setrumnya. Setrum itu apa ya? Listrik, aliran energinya itu tuh dari sini. Teman-teman tentu tahu bahwa otak kita itu punya aliran listrik ya. Tubuh kita tuh punya aliran listrik. Nah, itu sumbernya dari otak gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di tubuh kita semuanya. Nah, memang tidak itu bisa dijelaskan kemudian kenapa orang yang lagi banyak pikiran akan terserang juga bagian tubuhnya yang paling lemah. Kayak dia punya penyakit apa namanya asma, lagi stres asmanya kambuh. Itu kayak mekanisme yang otomatis, jadi tubuh akan merespon apa yang kamu pikirkan. So, hati-hati untuk bisa mengelola ini. Maka penting sekali untuk bisa mengelola emosi, mengelola pikiran, ya mengelola kondisi psikologis karena itu sangat berhubungan dengan kondisi fisik. Oke, kemudian selain itu ada juga problem kognitif yang bisa muncul, yaitu kesulitan konsentrasi yang akhirnya bisa mengarah pada permasalahan-permasalahan prestasi belajar gitu-gitu ya. Kalau yang lagi sekolah atau lagi kuliah, tugasnya jadi terbengkalai, juga kehilangan semangat atau sebutannya prokrastinasi ya, menunda-nunda tugas karena tidak bersemangat. Ini bisa muncul sebagai problem ya di masa pandemi. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mengatasinya? Nah, saya harap dengan menjelaskan ini, bagian selanjutnya ini saya menjelaskan tentang pandemi ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pandemi? Mengapa kemudian pandemi itu bisa menimbulkan dampak-dampak seperti tadi? Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Pandemi itu berkaitan satu dengan perubahan, dua dengan stres dan adaptasi, yang ketiga dengan kebiasaan baru. Ini adalah suatu siklus. Jadi, pertama kita menghadapi perubahan kita stres itu wajar, maka kita harus beradaptasi. Nah, salah satu bentuk adaptasi kita adalah menciptakan kebiasaan baru yang produktif. Karena memang saat ini kita lagi ditabrak sama kereta gitu ya, yang kita nggak tahu dari mana datangnya, dan itu mengharuskan kita untuk merespon dengan cepat, nggak usah mikir gitu ya, ibaratnya harus berubah. Kita harus ikut perubahan ini, kita harus mengikuti pergerakan ini supaya tidak tertabrak. Ibaratnya kita mau ditabrak kereta, kita minggir terus kita jalan seiring dengan keretanya supaya nggak ngelawan arus dan nggak ketabrak gitu ya ibaratnya. Jadi ini yang harus kita lakukan menghadapi perubahan ini. Perubahan yang terjadi jelas kita semua sudah tahu apa yang kita alami sekarang ini. Nah, kalau manusia menghadapi perubahan, jelas yang pertama kaget. Siapa yang nggak kaget? Melihat kondisi pandemi aja udah mengerikan ya. Penyakit COVID itu udah siapa yang nggak takut gitu ya dengan melihat dampaknya, apalagi banyak korban jiwa yang memang orang-orang di sekitar kita bahkan. Nah, setelah kaget tentunya itu saya harap kaget ini ya di pandemi aja. Sekarang ini harusnya teman-teman sudah nggak kaget lagi. Mungkin saat ini kalian sudah di tahap yang menerima. Tapi kadang manusia itu begitu sudah nggak kaget lagi ya terus jatuhnya longgar ya, jadinya melonggarkan diri. Kemudian akhirnya seperti sekarang bisa ada gelombang kedua dan badai kembali ya seperti ini, mungkin juga salah satunya karena orang-orang banyak yang melalaikan protokol kesehatan. Ini teguran lagi ya bahwa kita seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik, menghadapi dan menerima perubahan dengan baik. Harusnya kita pada tahap yang growth, kita bertumbuh seharusnya. Apa yang sudah terjadi di yang masa-masa sebelumnya tidak boleh terulang kembali. Dan kalau ketika kita sudah menghadapi sesuatu kondisi yang tidak mengenakan, tentu kita cari cara bagaimana supaya bangkit dari kondisi itu, bukan malah membuat kondisi semakin terpuruk ya. Katakan kalian, nih sampai sekarang COVID udah mau tahun kedua, aku nggak pernah kena kok, aku nggak pernah positif gitu. Itu justru bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena bisa saja bukan kalian yang kena, tapi orang-orang yang lain gitu. Ibaratnya kalian habis dari tempat tertentu, terus kalian merasa nggak sakit, nggak ada keluhan, tapi kalian nggak tahu apakah kalian benar-benar bersih atau sudah bawa virus. Sementara ada orang-orang di sekitarmu bisa jadi
tidak sekuat kamu gitu ya. Kalian bisa menularkan ke orang lain, dan ini dibutuhkan empati yang tinggi untuk bisa seperti ini. Nggak semua orang punya empati kayak gini, dan masih lebih banyak orang yang cuek gitu. Akhirnya memang betul mengorbankan orang-orang di sekitarnya gitu. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang tersebut ya. Kita perlu lebih empati itu. Perlu yakinlah kalian nggak akan mau membuktikan bagaimana rasanya rasa bersalah itu menyakitkannya seperti apa daripada kita sendiri yang sakit, dibandingkan kemudian melihat orang-orang terdekat kita yang sakit gara-gara kita. Itu adalah siksaan yang lebih berat daripada menanggung siksaan diri kita sendiri sakit. Itu kalau pendapat pribadi saya ya. Karena mungkin kita memang yakin bahwa kita kuat, kita masih bisa bertahan, kita punya daya tahan tubuh yang baik gitu. Tapi ketika kemudian kita tahu bahwa kita bisa menularkan virus pada orang lain, itu kalau benar-benar ketularan orang lain gara-gara kita, dan bahkan sampai berisiko, dan naudzubillah min dzalik misalnya sampai meninggal, misalnya, wah itu rasa bersalahnya kalian nggak akan bisa bayangkan. Itu bisa sangat lebih menyakitkan daripada merasakan diri kalian sendiri yang sakit. Jadi jangan sampai berada di pengalaman itu. Kalau bisa cegah dari sekarang, jagalah baik-baik dirimu supaya tidak membahayakan orang lain. Kamu pakai masker juga bukan semata-mata untuk melindungi kamu sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Karena kamu sendiri, kalian nggak tahu kalian tuh lagi bawa virus apa. Ya, jadi katakan kalian itu bisa jadi udah terpapar corona, tapi tidak dalam titik yang berat. Ingat, kalau dinyatakan positif itu adalah pada tingkat CT atau angka CT-nya itu adalah angka yang dimana angka virus melebihi antibodimu. Jadi bukan berarti yang negatif itu nggak bawa virusnya. Bisa jadi tetap bawa, tapi antibodimu tetap lebih gede. So, kamu nggak terdeteksi positif. Nah, maksud saya, jadi kalian tuh sebenarnya udah bawa mungkin. Cuman memang antibodimu lebih kuat, sehingga kamu tidak bisa menularkan. Tapi kalau kamu sudah tinggi, angka virus yang ada di tubuhmu itu lebih tinggi dari kekebalan tubuhmu, maka kamu bisa menularkan. Nah, seberapa toleransi orang lain mampu menahan infeksi itu kan berbeda-beda, sehingga hati-hati, betul-betul hati-hati ya. Ini persiapan mental itu sangat dibutuhkan. Kalian harus tangguh secara mental untuk tidak egois, menahan diri, memperhatikan orang lain. Jadi tidak hanya memikirkan dari sudut pandang diri sendiri. Oke? Kalian masih muda, saya yakin teman-teman punya pemikiran yang lebih terbuka dan bisa untuk menjadi contoh juga ya, menerapkan yang baik. Jangan ikut-ikutan yang maksudnya karena orang lain tuh nggak kayak gitu, terus ini kan soalnya seringkali ada stigma ya, malah yang pakai masker terus tuh malah dianggap aneh gitu ya. Ngapain sih takut sama corona? Nggak ada juga, corona tuh nggak ada gitu ya. Masih ada juga yang berpendapat seperti itu ya, masih berpikir konvensional gitu. Tapi ya tentu itu menurut saya akan nggak apa-apa, maksudnya ibaratnya dianggap remeh sama orang yang kita tahu betul dia cara berpikirnya salah. Ya, lebih mending kita dianggap remeh sama dia deh daripada dianggap remeh sama Tuhan gitu. Mohon maaf nih. Jadi nanti Tuhan kalau udah nganggap kita remeh, sepele, kamu nggak percaya kamu ya virus itu ada, terus kamu kena gitu ibaratnya. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Mending nggak apa-apa deh dilihat orang aneh gitu ya. Penilaian orang lain itu tidak seberapa dibandingkan resiko yang nantinya bisa muncul kalau kalian tetap melakukan melonggarkan protokol kesehatan. Oke, saya yakin teman-teman bisa menjadi contoh, bisa menjadi orang-orang yang mampu menjalankan protokol kesehatan dan memperhatikan kondisi orang lain. Oke, selanjutnya, nah stres dan adaptasi itu kayak gimana ya? Kayak sesuatu yang berurutan gitu, sesuatu yang berhubungan. Dan itu kita lakukan dan muncul setiap saat sebenarnya. Setiap kali kita menghadapi peristiwa, tubuh kita, pikiran kita itu akan terhubung dengan pengalaman masa lalu. Jadi kayak misal kita sakit yang sama gitu ya, kayaknya aku pernah nih sakit kayak gini. Jadi tubuh kita itu juga punya memori, tubuh kita itu juga punya ingatan ya. Tubuh kita mengingat apa yang terjadi ketika misalnya kalian demam sampai menggigil, kayaknya dulu pas demam berdarah kayak gini rasanya gitu ya. Jadi kita mengingat tidak hanya dari secara secara kognitif,
di otak kita mengingat pengalaman yang dulu, tapi juga tubuh, apa yang kita rasakan di tubuh kita tuh juga rasanya terulang kembali gitu kalau kita mengingat sesuatu. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang terjadi ketika kita menghadapi suatu peristiwa. Baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, kalau yang tidak menyenangkan biasanya itu ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan, mengancam, kita anggap bisa berakibat buruk atau merugikan kita, itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, di sini ketika kita ngadepin ini, itulah yang muncul ketegangan, stres, emosi negatif. Nah, inilah yang kita alami. Ya. Sehari-hari kita ngalami kayak gini nih. Nah, kenapa kita bisa stres dalam perspektif neuropsikologis, itu ada beberapa bagian otak yang terhubung dan berperan dalam kondisi stres. Ya. Yang pertama amigdala. Amigdala itu bagian otak yang merespon emosi marah dan menentang. Jadi biasanya amigdala ini akan bereaksi, akan aktif ketika kita marah dan menentang. Dan memunculkan perilaku marah dan menentang. Jadi kalau kita stres, kemudian amigdala ini terpacu, maka kita cenderung menghadapi stres itu dengan marah atau menentang situasi, gitu ya. Kalau hipokampus ini biasanya mengarah pada proses belajar dan memori. Jadi kita akan mengingat-ingat kembali, gitu ya, apa yang membuat kita seperti ini misalnya gitu. Nah, lalu untuk mengambil keputusan kita yang berperan adalah korteks prefrontal, mengendalikan proses berpikir ya dan mengambil keputusan. Ini semua bisa mengaktifkan hipotalamus dan menghasilkan hormon tertentu. Itulah kenapa ketika bahagia tubuh kita seolah-olah yang tadinya sakit nggak jadi sakit, tidak terasa sakit ya, tiba-tiba sembuh nih gitu kan. Terus bisa kuat ngapa-ngapain. Terus kalau sebaliknya, kalau pas lagi sedih, yang tadinya sebenarnya tubuh kita sehat-sehat aja, seketika langsung lesu gitu ya, lesu, malas gerak tadi gitu ya. Coba siapa yang di sini kalau karena saking kepengennya keluar rumah gitu ya, pas denger bisa keluar rumah aja itu langsung rasanya happy dan semangat gitu ya, dibandingkan ketika harus di belakang laptop lagi kuliahnya. Kalian tentu ngebayangin bisa kuliah di kampus lagi aja pasti seneng banget. Ayo, siapa yang kangen kampus? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Kangen banget. Iya, kangen nggak? Kangen lah, masa enggak gitu ya. Nah, ngebayangin kalian bisa jalan di depan perpus gitu ya, masuk ke fakultas gitu ya, terus masuk ke ruang kuliah aja udah seneng kan? Membayangkan aja sudah senang, apalagi melakukannya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pemicu dari kelenjar-kelenjar hormon dan juga neurotransmitter di otak kita itu. Jadi ketika kita membayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang kita inginkan, itu akan membangkitkan tubuh kita untuk merasa nyaman gitu ya, rasanya enak gitu. Dibandingkan sama ngebayangin yang nyebelin ya, coba ngebayangin hal yang nggak enak tuh di sini tuh pasti rasanya dadanya tuh udah nyeri, males, sebel, pengen muntah apa gitu ya. Saya makanya udah di sana pergi ngelihat kamu tuh pengen muntah gitu misalnya. Itu bawaan sama orang yang sebel kan kayak gitu bisa jadi ya. Jadi memang reaksi kita emosi dan perasaan yang muncul dari apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi reaksi tubuh kita. Ini yang saya tekankan, teman-teman harus tahu ini karena belajar psikologi itu nggak cuma belajar apa yang kita pikirin aja atau nggak kelihatan gitu. Atau belajar psikologi itu bukan cuma ngurusin orang gangguan mental atau ngurusin orang gila dalam tanda kutip yang selama ini sering dilihat orang kalau kamu anak psikologi berarti kamu bisa baca pikiran aku dong gitu ya. Selalu gitu ya komennya ya nggak? Bukan peramal woi gitu ya. Anak psikologi bukan dukun. Anak psikologi itu belajar dari perilakunya. Ketika kita lihat, oh orang kenapa seperti ini ya? Kenapa dia memunculkan perilaku seperti itu? Kenapa dia menunduk gitu? Kenapa dia ketika ngomong dia berlibet gitu? Kenapa dia kalau ketika sedang belajar dia melihat tidak fokus gitu? Kenapa dia gelisah gitu misalnya? Nah,
Nah, dilihat dari perilaku itu, kemudian kita merumuskan dan menganalisa apa sebetulnya yang dia pikirkan, mengapa dia bisa demikian, misalnya. Nah, semua problem-problem yang kalian kenal sebagai problem psikologis itu tentunya ada gejala perilakunya, ya. Oke, dan kalau dirunut itu akan bersumber pada apa yang dia pikirkan, apa yang ada di otaknya. Gitu. Nah, ini stres, masalah tubuh dan jiwa. Saya tegaskan kembali berulang kali bahwa tubuh dan jiwa itu saling terhubung. Jadi apa yang terjadi di tubuhmu itu akan adalah sebagai hasil atau respon dari apa yang kamu pikirkan, apa yang terjadi di jiwamu gitu ya. Kalau kamu cemas, kamu depresi, kamu mudah tersinggung, bisa jadi kamu juga mengalami sakit perut, sakit kepala, nyeri dada, mudah lelah dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa gejala yang bisa muncul ya, bukan harus semuanya ya, tapi bisa beberapa muncul sebagai respon dan itu menandakan stres. Sekali lagi, stres itu adalah respon emosional yang wajar. Oke, jadi stres itu bukan artinya kamu sakit jiwa. Paham ya? Itu sangat-sangat kondisi atau statement pernyataan yang sangat menyakitkan kalau kamu bilang ke orang lain. Stres kamu tuh, gitu ya misalnya. Stres yang kalian anggap selama ini, yang apalagi yang kalian masukkan dalam umpatan ketika kalian mengumpat seorang dasar stres gitu ya, itu adalah pernyataan yang mengarahnya ke sakit mental kan, sakit jiwa kan pastinya. Jadi kayak kalian ngatain orang sakit jiwa hanya karena dia stres. Padahal semua yang ada di sini ini yang saya lihat di depan saya ini semua pernah stres. Jadi kalian semua itu stres, tahu nggak? Dan stres itu bukan sesuatu yang aib. Nggak apa-apa kamu stres, justru orang itu aneh kalau nggak pernah stres. Nggak mungkin ada orang yang nggak pernah stres, karena stres itu tadi satu, respon, dua, alarm. Itu tandanya bahwa tubuh dan pikiranmu masih bekerja sinergis, masih kompak. Jadi kamu ngerasa ada yang bahaya, ada yang nggak enak, ada yang tidak sesuai harapan, ada yang nggak sesuai dengan prediksimu, ada yang mengancam, ada yang bahaya, terus tubuhmu merespon. Wah bahaya nih, terus kamu kepikiran. Wajar dong, ya itu memang harusnya seperti itu. Kalau enggak, ibaratnya kamu mau nyeberang jalan, kamu nggak usah nengok kanan kiri. Nah itu tuh, nggak stres. Siapa yang nggak stres kalau mau nyeberang jalan? Coba. Kalau ada yang ngakunya nggak stres mau nyeberang jalan, nggak usah tengok kanan kiri ya, langsung les. Coba apa yang terjadi nanti, ya? Karena stres itu adalah ada manfaatnya buat diri kita, karena stres itu mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang berbahaya di sekitar kita. Coba ada anjing galak ngejar kamu lari nggak? Kalau yang nggak stres nggak lari. Nah, jadi kamu mau stres apa enggak? Jadi maksud saya stres itu wajar ya. Ini saya kasih contoh karena itu adalah kondisi-kondisi stres. Kamu melihat sesuatu yang bahaya ya larilah. Kamu mau nyebrang jalan bahaya nih. Kalau aku ketabrak gimana? Ya nengok kanan kiri lah gitu kan. Nah, itu adalah respon yang wajar. Jadi akuilah kalau ketika Anda sedang mengalami stres karena setiap hari memang kita menghadapi situasi yang penuh tekanan ya. Dan itu wajar. Oke. Baik, selanjutnya gimana menjaga kesehatan mental, mengelola stres. Jadi stres itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus hilang. Maksudnya aib gitu, karena tadi saya katakan bukan sakit jiwa, jadi nggak harus sembuh. Maksudnya nggak pernah dialami. Bukan berarti orang yang sehat mental itu orang yang nggak pernah stres, bukan. Tapi orang yang sehat mental adalah orang yang mampu mengelola stres. Paling gampang memang contohnya nyebrang jalan sekali lagi. Waktu itu kalian stres, tapi karena kalian mampu melihat stres ini sebagai alarm bahwa yang mengingatkan kalian bahwa ada kondisi bahaya di depanmu, maka yang kamu lakukan adalah antisipasi. Kanan, kiri, tengok, hati-hati, maju selangkah, mundur lagi, maju selangkah, mundur lagi, baru aman, set, lari. Itu pun nyebrangnya sambil lari cepet-cepet. Ya. Gitu. Nah, itu adalah cara mengelola stres. Kamu lihat, perhatikan, ya kan? Ini ibaratnya. Coba terapkan ini di semua masalah yang kamu hadapi. Lihat ada sesuatu yang bahaya, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang bisa merugikan kamu, sesuatu yang punya
potensi untuk merusak rencanamu misalnya, kamu lakukan antisipasi. Tengok kanan kiri, analisa, baca kondisi situasi gitu ya. Hati-hati, penuh pertimbangan, baru ambil keputusan, lakukan. Eksekusi, nyebrang beneran, ya kan? Nggak langsung maju mundur, maju mundur. Maju mundur kelamaan juga kamu diklakson terus malah. Nanti ada truk lewat, kamu diklakson, mundur lagi, malah jatuh kaget. Nah, itu yang kelamaan. Maka ambil keputusan juga segera gitu ya, ketika Anda kondisi seperti ini. Nah, coba terapkan itu pada segala situasi di hidupmu gitu ya. Ketika ada hal yang kamu anggap sulit, kamu anggap perlu penyelesaian, perlu analisa atau perlu pengambilan keputusan, coba lakukan langkah-langkah antisipasi seperti itu. Dikelola stresnya, bukan dihilangkan sama sekali karena kalian memang mustahil untuk tidak pernah merasa stres itu ya. Jadi yang perlu adalah dikelola saja. Nah, gimana menjaga kesehatan mental? Contohnya, ini contoh ya. Menghargai diri sendiri itu yang pertama. Ya, jadi terimalah dirimu apa adanya, baik itu yang baik, yang buruk ya, ada kekurangannya juga tentu. Kemudian menerima dan memberi pujian ya. Jangan ragu untuk memberi pujian ke orang lain. Nah, kamu baik banget hari ini sama aku misalnya gitu. Terima kasih ya misalnya. Membina hubungan yang positif, memperbanyak silaturahim dan menentukan prioritas. Ini juga penting. Orang yang sehat mentalnya itu adalah sekali lagi tadi saya sebutkan di awal, orang yang mampu berperan dengan baik di segala peran yang dia jalani. Jadi sebagai mahasiswa juga dia punya komitmen, sebagai anggota organisasi juga dia punya komitmen gitu ya. Jadi bisa seimbang. Jadi prioritasnya yang mana? Ketika memang ada tugas kuliah yang lebih penting, kemudian ada tugas organisasi juga, kalian tentukan mana yang lebih penting. Tapi harus nyata ya, harus benar-benar apa adanya gitu. Jangan mengada-ada terus jadiin alasan gitu. Itu juga berarti tidak baik ya. Terus untuk bisa produktif, jangan lupa untuk mengisi waktu luang ya, dan juga menambah keterampilan. Nah, ketika kita mengetahui hal yang baru dan menguasai hal baru, itu menandakan bahwa kita bisa mengelola stres dengan baik ya, karena kemudian ketika punya pemikiran yang overthinking tadi atau pemikiran yang nggak penting atau yang sebenarnya belum tentu benar gitu ya, tapi sangat mengganggu, tentu harusnya kita berusaha untuk lepas dari pikiran itu ya, bukannya malah semakin melarutkan diri di pemikiran itu. Salah satu caranya untuk mengabaikan pemikiran-pemikiran yang kurang menyenangkan adalah dengan mencari waktu untuk melakukan hal yang disukai dan menambah pengetahuan baru. Dengan menambah pengetahuan baru, kita tuh akan lebih percaya diri. Ya, teman-teman akan lebih percaya diri, oh ternyata aku bisa ya. Coba, apa pengalamanmu menguasai kemampuan baru selama pandemi ini? Yang sebelum pandemi kamu nggak bisa, sekarang jadi bisa apa? Ayo. Ada yang mau cerita? Dulu sebelumnya nggak bisa, tapi sekarang bisa. Gitu. Kemampuan baru yang Anda kuasai. Apa? Melakukan dua hal yang berbeda dengan dua tangan. Yang satu nulis, yang satu makan. Atau yang satu nulis, yang satu ngetik gitu, ada? Itu juga kemampuan baru ya, sebelumnya nggak pernah. Saya kan sekarang jadi harus di depan laptop terus atau pakai HP terus, jadi yang satu pegang HP, yang satu ini. Atau kemampuan tidur dengan cepat gitu ya. Jadi 2 SKS itu, satu SKS-nya tidur gitu. Tapi pas namanya dipanggil dosennya langsung bangun gitu. Habis namanya udah nggak dipanggil, tidur lagi. Gitu. Itu kemampuan juga itu. Apa ya yang ketawa-ketawa senyum-senyum ini? Ayo boleh cerita apa aja kemampuan baru yang kalian miliki selama pandemi ini yang sebelumnya nggak bisa. Mungkin apa, desain grafis, kadang-kadang jadi suka ngutek-ngutek Canva gitu, atau edit video gitu, karena tugasnya banyak yang begitu kan, sekarang jadi bisa. Ya, ada yang begitu? Saya Bu mau sedikit bercerita. Oh ya, silakan Filia. Mungkin sebenarnya banyak ya kemampuan-kemampuan yang dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Salah satunya juga itu, Bu. Kalau dulu itu kan jarang banget tugas bikin video. Sekarang itu sering banget tugas bikin video. Terus juga dulu itu
kita jarang banget dikasih tugas buat penelitian, bikin jurnal kayak gitu. Sekarang itu sering ya. sering banget tugas penelitian, bikin jurnal gitu. Jadinya itu mengasah kemampuan saya buat gimana caranya bikin penelitian yang baik, gimana caranya bikin jurnal yang bagus kayak gitu. Jadinya bisa buat sambil-sambil latihan buat nanti skripsi. Itu Bu mungkin Ya. sedikit cerita. Ya, Mungkin terima teman. kasih. Iya, Ya. sama-sama Bu. Makasih Mbak Filia. Ya itu ya, jadi kemampuan menulis, membaca itu kan juga tidak kita terapkan sehari-hari ya dengan intensitas yang tinggi ya. Kalau sekarang kan apa-apa materi harus baca dulu. Kalau dulu cuma tinggal duduk manis dengerin dosen yang ngoceh di depan kelas, kelar gitu. Kalau sekarang materi aja dosennya ngasihnya dibaca, harus dibaca gitu. Ya kan? Harus dibaca. Udah gitu nonton YouTube dosennya udah capek-capek loh bikin YouTube. Saya juga dosen ya, saya merasakan juga nih gimana bikin YouTube buat mahasiswa itu memakan waktu loh untuk membuat itu. Tapi terus mahasiswanya kadang ada yang nonton, ada yang enggak gitu. Tapi tetap habis nonton tetap minta PDF-nya, berarti harus dibaca lagi. Itu buat apa PDF dikoleksi? Jangan sampai ya cuma dikoleksi ya. Itu dosen juga bikinnya usaha loh gitu ya ibaratnya. Nah, teman-teman perlu memang meningkatkan kemampuan literasi kayak Filia tadi sebutkan ya. Jadi membaca, kemudian nggak cuma baca tapi juga rangkum ya bikin tulisan. Nah, kemampuan menulis itu memang harus dilatih loh teman-teman. Nggak semua bisa membuat hasil karya tulisan yang baik. Jadi kalau teman-teman itu masih kesulitan menuliskan apa yang kalian pikirin, sebenarnya ide kalian tuh banyak sebenarnya ya. Kemudian punya banyak pemikiran, tapi nggak bisa kalian tuangkan dalam tulisan, itu juga menjadi keterampilan yang harus diasah, harus dilatih gitu. Karena nanti pada saat skripsi memang itu penilaiannya dari situ ya. Oke, baik, selanjutnya yang kedua, tips jaga kesehatan mental itu dengan mengelola emosi dengan baik, kemudian mengikuti kegiatan sosial, mengelola stres ya. Ini salah satu kunci yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan bagaimana mengelola stres dan membiasakan diri dengan perubahan. Teman-teman tuh perlu adaptif terus ya sama perubahan ya. Terus selanjutnya, nah ini tips untuk mengontrol stres. Nanti ini materinya saya share ya, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Gerakan tubuh, tubuhnya digerakin biar meningkatkan endorfin tadi yang saya sebutkan. Kemudian nutrisi. Kalau kalian kurang gizi emang lemes gitu kan ya. Jadi kenapa kalau stres bawaannya makan? Karena emang sebenarnya kalian itu kadar nutrisinya emang lagi berkurang. Makanya bawaannya makan gitu ya, bawaannya makan. Dan makan itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Membuat apalagi kalau yang rasanya kita suka ya, yang suka makan pedas ya makan pedas gitu kan. Kita kalau pengen makan kan pasti nyarinya yang kita seneng kan, apa mau yang gurih, apa yang mau manis gitu. Karena itu adalah aktivitas yang menyenangkan buat kita. Jadi kadang bukan yang diperhatikan bukan nutrisi kandungan makanannya, tapi lebih pada rasa gitu. Kita mencari sensasi gitu kan. Kita mencari sensasi makanannya itu apa, yang rasa-rasa yang kita senang, yang memang direspon dengan baik oleh indera pengecap kita gitu. Nah, kadang yang dilupakan tuh nutrisinya. Jadi kadang kalau lagi stres untuk makannya nggak sehat gitu, nanti bisa berdampak gitu. Kalau misalnya tadi makanya kepedesan banget level 18 gitu misalnya, mie pedes level 18 tuh habis itu diare gitu kan misalnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai makanan yang kita makan itu berbahaya ya. Kemudian mengekspresikan emosi dengan seimbang. Ini juga salah satu tips untuk mengontrol stres yang kalian rasakan. Ya, ada kutipan dari surat An-Najm ayat 43 yang menyebutkan bahwa Allah menjadikan orang tertawa dan menangis. Ini menyiratkan makna bahwa semua bentuk emosi itu adalah anugerah dari Allah. Jadi bukan untuk kita sangkal atau kita elak gitu ya. Kita tidak perlu mengelak dari segala bentuk emosi. Mau senang, mau sedih, itu semua adalah anugerah dari Allah. Jadi disyukuri, sedih ya disyukuri. Karena setelah sedih, kita biasanya juga lebih punya energi gitu. Oh ya, jadi paham ternyata apa yang harus kita lakukan. Kadang kalau udah habis nangis gitu, kadang kita jadi punya
ide gitu ya, harus ngapain habis ini. Ya, nah, karena sesungguhnya sedih itu bukan sesuatu yang aib ya, maksudnya tidak harus hilang gitu. Sedih itu wajar kita rasakan dan itu bisa menimbulkan ide juga setelah itu gitu. Sebaliknya, senang yang berlebihan itu juga bisa merugikan loh. Ya, jadi sedih itu bukan berarti emosi negatif dan harus dihindari karena bisa merugikan. Enggak, sedih juga punya manfaat gitu. Sementara senang yang menurut kita itu baik dan bermanfaat, kalau berlebihan juga jadi nggak bermanfaat. Nah, itu makanya segala yang berlebihan juga tidak baik, ya kan? Nah, ini yang teman-teman perlu paham. Ekspresikan emosi dengan seimbang, proporsional. Untuk hal yang biasa saja, ya respon aja biasa aja. Jangan mudah marah karena hal yang kecil, jangan mudah sedih atau tersinggung karena hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, itu perlu kalian paham. Memang itu butuh waktu dan kedewasaan ya untuk bisa seperti itu, tapi setidaknya dengan mengetahui ini lebih cepat, kalian bisa menyadarinya juga lebih cepat, sehingga bisa melatih diri kalian juga lebih baik. Emotional agility ini adalah salah satu yang perlu kalian latih juga ya, sebagai strategi untuk mengelola stres. Yaitu yang pertama dengan fokus pada saat ini ya, memunculkan ketika ada reaksi emosional, kalian fokus di saat ini, jangan mikirin yang nanti kalau ke depan gimana, jangan terlalu jauh gitu ya. Terus temukan momen bahagia sehingga kamu bisa membentuk energi positif dari situ dan menemukan tombol panasnya. Jadi respon emosionalnya kita kalau terlalu marah, terlalu ini bisa kita kenali dan kita bisa tentukan gimana bertindak. Gitu. Kemudian ini yang terakhir. Oke. Ya, saya rasa itu materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab karena nanti di 15.30 saya mohon maaf untuk harus segera meninggalkan. Langsung saja teman-teman masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini 3 penanya terlebih dahulu ya. Kalau misal ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Monggo teman-teman. Sepertinya udah ada yang raise hand, Mas. Silakan yang raise hand bisa. Ya, monggo yang raise hand. Halo, dengar suara saya? Kedengaran, Mas. Monggo, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Baik, terima kasih untuk materinya sangat menarik sekali terkait psikologi atau psikotik atau tentang tekanan mental. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu terkait hal itu juga, tetapi kan tadi yang dijelaskan hanya solusinya seperti apa, kita harus apa. Semisal tadi ada mager, itu kan sebuah ciri-ciri stres atau ciri-ciri tadi terkait mental. Nah, di sini kan yang saya kita terhadap orang yang mengalami hal-hal tersebut, hal-hal yang terkait mental itu. Sikap kita menghadapi orang-orang yang mengalami itu, masa seperti itu. Apa sudah jelas pertanyaan saya? Oke, baik Mas Ahmad ya. Langsung saya jawab ya Mas Fajar ya. Oke, Bu, monggo. Ya, jadi Mas Ahmad menanyakan bagaimana respon kalau orang lain melakukan mengalami stres gitu ya, bukan kita yang ngalamin tapi kalau orang lain ya. Oke, bagaimana kalau orang lain yang mengalami ini? Misalnya menunjukkan tanda-tanda tadi kayak misalnya mager, terus misalnya dia juga gampang tersinggung, sensitif gitu ya. Itu memang tanda-tanda yang dia sedang banyak tekanan dan ada masalah gitu. Nah, respon kita sebenarnya sebagai teman, sebagai sahabat, itu adalah bentuk memberi dukungan sebenarnya. Nah, bagaimana memberi dukungan? Itu ya, yang pertama tentunya adalah dengan hadir.
hadir ketika dia membutuhkan dan menemani dia. Seperti biasa aja, mungkin dia butuh teman cerita, tapi teman cerita itu adalah ketika dia membuka diri dengan sukarela. Jadi mungkin orang akan tetap tertutup ketika kamu mau menunjukkan dukungan dengan cara, kamu kenapa sih lagi ada masalah, cerita dong gitu. Bisa jadi dia tidak tidak langsung membuka diri. Bisa jadi dia malah enggak, sok tahu gitu misalnya. Jadi dia juga malah tersinggung ya, karena sekali lagi salah satu tanda stres juga dia mudah tersinggung ya, dan dia juga mudah merasa marah, mudah terkena emosinya gitu, terpicu emosinya. Kita perlu menerima dan memahami dulu kondisinya, bahwa mungkin dia sedang mengalami permasalahan dan belum mau membuka diri. Tapi saya yakin ketika seseorang itu terus-menerus ditemani, diikuti, maksudnya kegiatan dia apa kita ikutin, maksudnya tentunya dengan seizin dia ya. Artinya kita temenin, berada di sekitarnya di saat dia butuhkan, itu aja. Selebihnya ketika dia nanti membuka diri, kita ada di situ gitu aja. Atau kalau kondisi memang memungkinkan, pas lagi ngobrol santai, kamu bilang aja, kalau ada masalah, kamu nggak apa-apa loh cerita sama aku, tapi misal kamu sekarang belum mau cerita, aku paham kok, mungkin kamu lagi berusaha nyelesain masalahnya sendiri. Tapi kalau misalnya kamu butuh bantuan, kamu nggak apa-apa cerita sama aku, misalnya gitu. Jadi itu adalah suatu pilihan tanpa paksaan ya. Artinya kita tidak memaksa dia mau cerita sekarang, harus cerita sekarang, harus membuka diri. Tapi itu sebuah tawaran yang tulus dari seorang sahabat, bukan untuk mencampuri, bukan untuk menggurui, tapi lebih untuk dukungan. Selebihnya saya rasa teman-teman pasti menemukan cara untuk bisa mendampingi sahabatnya masing-masing yang sedang mengalami kesulitan. Oke, yang penting terus tunjukkan perhatian. Udah itu cukup. Kadang orang tuh memang nggak butuh dikasih tahu gitu ya, nggak butuh dikasih saran. Kamu tuh harusnya gini. Enggak. Sebenarnya orang nggak butuh diperlakukan seperti itu. Karena setiap orang sejatinya adalah yang bisa menyelesaikan masalah yang terbaik. Siapa yang bisa menyelesaikan masalahmu dengan cara yang terbaik adalah dirimu sendiri. Jadi orang-orang di sekitar itu hanya cukup kasih dukungan, mendengarkan, ya, kemudian merespon emosinya. Oh, kamu marah ya? Ya wajar sih kalau kamu marah, soalnya kan gini-gini ya, gitu. Oh, kamu sedih ya? Ya emang sih, siapa yang nggak sedih kalau ditinggalin, misalnya gitu. Siapa yang nggak kecewa kalau ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, misalnya gitu. Itu empatinya. Jadi kadang yang dibutuhkan orang tuh empatinya, bukan solusinya. Oh, berarti kamu lagi begini, kamu tuh kayak gini kali, makanya dia ninggalin gitu. Nah, itu kan sama sekali bukan bentuk dukungan ya. Itu adalah bentuk menjatuhkan, justru itu suatu judgment atau penilaian yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Orang lain tuh butuhnya pemahaman, ya, penerimaan, itu yang dibutuhkan. Oke, semoga kita semua bisa jadi sahabat yang baik buat temannya masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Ini di kolom chat ada 2 pertanyaan, Bu. Ya. Di Zakiatul Imamah. Assalamualaikum Bu Luki. Salam kenal, saya Zakia. Ingin bertanya, saya juga sepakat dengan Ibu Luki mengenai semua orang pasti pernah merasakan stres, karena stres memang sulit dihindari. Terus, apakah stres yang dibiarkan berkepanjangan bisa menyebabkan sesuatu hal yang fatal atau akan menimbulkan penyakit baru? Yang kedua, terkait stres dan sistem imun tubuh. Bagaimana menurut Ibu terkait kedua hal tersebut dalam masa pandemi COVID-19 ini, karena dalam masa pandemi melakukan kegiatan hanya dari rumah. Oke. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Zakia. Saya setuju sama Bu Luki karena stres itu sulit dihindari. Tapi kalau stres yang berkepanjangan, apakah bisa menyebabkan sesuatu yang fatal dan apakah bisa menimbulkan suatu gangguan mental? Iya, bisa. Kalau tidak ditangani dan tidak dikelola tadi. Makanya tadi saya katakan stres itu wajar dan sesuatu yang bukan aib, yang bukan harus disembuhkan atau dihilangkan sama sekali, tapi perlunya dikelola, kan gitu ya. Nah, seseorang yang gagal mengelola stresnya ya bisa berdampak pada
permasalahan lain, yaitu tadi depresi. Depresi itu kan juga sudah menjadi gangguan mental ya. Jadi depresi itu sudah bentuk gangguan mental. Memang dia butuh bantuan gitu. Sudah pada taraf yang membutuhkan bantuan profesional. Kalau tadi saya katakan temannya yang geger, temannya yang sedih gitu karena alasan tertentu, karena sedang kehilangan seseorang atau sedang mengalami gangguan yang berat gitu, apa misalnya tekanan hidup yang berat, masalah hidup yang berat, ya dia wajar misalnya sedih dan lain-lainnya. Kalian caranya menangani adalah kalian sebagai sahabat hadir untuk memberi dukungan. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala-gejala permasalahan mental yang berat, sekali lagi tadi karena durasi gejalanya sudah panjang, tekanannya terlalu berat, tidak ditangani, dia akan bisa menjadi gangguan mental yang menetap. Nah, kalau sudah seperti ini, yang dibutuhkan tidak lagi dukungan sosial saja ya, tapi juga bantuan profesional, yaitu oleh psikiater atau psikolog. Jadi butuh bantuan terapi gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau stres sama imun, gimana menurut Ibu di masa pandemi ini? Karena melakukan segala sesuatunya di rumah gitu. Sebenarnya rumah itu bisa jadi sumber stres, tapi juga bisa jadi sumber imun. Nah, jadi tergantung gimana teman-teman mengelola tadi, sekali lagi mengelola stres dan imun tadi gitu. Jadi kalau misalnya, jadi jangan langsung menganggap bahwa itu akan pasti merusak kamu gitu. Misalnya karena di rumah terus udah pasti kamu jadi stres dan imunnya jadi turun. Belum tentu, karena itu bisa jadi nggak gikan seperti yang kamu pikirin gitu. Karena hal-hal yang positif itu bisa kamu temukan asal kamu terbuka akan hal itu. Misal, iya ternyata di rumah bisa jadi begini, bisa bantu masak, bisa bikin resep baru misalnya. Itu kan makanya tadi kuncinya meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai dan menambah keterampilan yang baru. Yang tadinya nggak suka masak, coba deh bikin masakan, saya gitu ya, nyoba-nyoba resep baru kayak gitu. Nah, itu yang bisa mengelola stres dan menguatkan imun gitu. Oke, gitu ya. Semoga menjawab Zaki. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum, Bu. Ini dari pertanyaan dari Nikmah. Saya dengan Nikmah dari Wimar Solo. Nah, kan Ibu tadi bilang kalau rasa takut dan kecemasan itu wajar. Lalu bagaimana jika kita cemas atau takut mengenai kesehatan orang di sekitar kita? Atau kita tahu berita-berita di sosmed, kan itu kan kadang juga belum pasti kebenarannya. Apakah itu juga bisa menyebabkan stres berkepanjangan? Dan lalu apa tips agar kita tidak cemas akan berita di sosmed? Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Saya jawab ya, mohon maaf, saya rasa perlu ditutup aja. Udah, ini 3 pertanyaan terakhir ya, karena ini saya ada kegiatan lain setelah ini. Jadi ini pertanyaannya Vidya yang terakhir ya, mohon maaf. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan yang lain bisa dirangkum di WhatsApp. Kalau misalnya ada waktu saya bisa respon sesudah ini. Mohon maaf karena memang ada kegiatan setelah ini. Baik, saya jawab yang Adinda ya. Self healing, udah melakukan self healing ke sana kemari tapi hasilnya zonk. Ya, oke. Self healing itu kuncinya adalah kembali ke diri sendiri sebenarnya. Jadi mungkin melalui meditasi, ya, relaksasi, dan itu kembali berpusat pada diri sendiri. Artinya kita mengembalikan apa yang menjadi kebutuhan jiwa kita yang paling dalam, paling mendasar. Ya, jadi perjalanan menemukan jati diri itu adalah melalui diri kita sendiri. Jadi bukan kalau melakukan self healing ke sana kemari itu, kenapa harus ke sana kemari ya? Karena kembali ke diri sendiri sebenarnya. Mungkin kamu terlalu mencari keluar tapi lupa mencari ke dalam. Gitu. Jadi kalau self healing itu mestinya kembali pada diri sendiri. Jadi bagaimana upaya kita mengenal jati diri kita, apa yang kita sebenarnya butuhkan, apa yang sebenarnya menjadi inti dari pribadi diri kita gitu. Kalau kemudian kita sibuk terlalu mencari keluar, barangkali kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak perlu mencari keluar, melainkan mencari ke dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin memang perjalanan batiniah ini, perjalanan spiritual ini perlu ada yang memandu, ya gitu ya. Nah, kita mungkin belum saja. Mungkin ini kalau kisahnya si Dinda, mungkin yang bersangkutan belum menemukan pemandu yang tepat ini. Jadi
prosesnya menjadi kurang bermakna. Tapi sejatinya self healing itu tidak bukanlah pemberdayaan yang kita dapatkan dari orang lain gitu, bukan orang lain yang memfasilitasi atau melakukannya untuk kita, tapi kita yang melakukan untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin kliknya aja belum nemu ya, artinya sesungguhnya semua orang tuh punya kemampuan self healing dan itu dahsyat sekali. Lama-lama kalau semuanya pada bisa self healing, nggak perlu psikolog sama psikiater, bener deh. Ya, jadi itu betul-betul kekuatan yang terdahsyat itu memang ada pada diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi pun tugas saya sebagai psikolog dari awal saya belajar psikologi pun selalu diingatkan bahwa sebenarnya kita tidak perlu dan tidak boleh menganggap orang lain itu cacat atau orang lain itu tidak sempurna, karena memang manusia itu diciptakan dengan maha sempurna. Kita hanya perlu mengingatkan dan menyadarkan bahwa kalian teman-teman dan orang yang bermasalah sekalipun itu memang sesempurna itu, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kita hanya perlu menemukan tombol di mana dia tuh miss gitu, terus membantu dia mengurai keruwetan permasalahannya gitu. Selebihnya dia mampu menyelesaikannya sendiri. Sebenarnya itu ya. Kemudian Nikmah. Oke, Nikmah bertanya, rasa takut dan kecemasan itu wajar. Gimana kalau cemas sama kesehatan orang di sekitar kita, sama berita-berita di sosmed yang belum tahu kebenarannya? Apakah itu bisa juga menyebabkan stres, dan gimana supaya nggak cemas sama berita di sosmed? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Dan ini akan mengantarkan kalian bagaimana untuk memisahkan hal-hal yang bisa kalian kontrol dan tidak kalian kontrol. Tadi di pengertian stres, kalau kalian masih ingat, bahwa stres adalah respon terhadap hal yang tidak bisa diprediksi, ya, ketidakpastian, hal yang penuh ketidakpastian dan tidak kita ketahui hasil akhirnya, gitu ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah menerima sesungguhnya, karena ada hal-hal memang yang tidak bisa kita kendali dan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau konteksnya sosmed, kalian tidak bisa mengontrol apa yang muncul di sosmed, benar nggak? Kalian bukan Mark Zuckerberg yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, yang punya Instagram gitu ya, yang dia bisa ngontrol tuh, ibaratnya dia mau nggak usah ada berita kayak gini, dia bisa tuh tutup Instagramnya, dia bisa gitu kan. Tapi kalian bukan dia gitu. Kalian tidak bisa mengontrol apa saja yang muncul, harus berita yang muncul di sosial media. Tapi yang bisa kalian kontrol apa? Jempolnya. Kalian bisa ngontrol kalian kan, ibaratnya di blok aja itu situs-situs yang nggak penting gitu ya. Blok aja itu akun-akun yang isinya hoax. Di blok aja itu komen-komen yang nggak bagus ya, misalnya orang-orang yang komennya nggak ini, terus blok aja. Itu yang bisa kalian kontrol, ya kan? Jadi kalau kita mau kembalikan segala sesuatu, sebenarnya yang pada akhirnya kita akan menyadari bahwa satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa mengontrol lingkungan di sekitar kita, keluarga kita, orang terdekat kita aja kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol, yang kita punya tuas kontrolnya, yang kita punya remote kontrolnya adalah diri kita sendiri. So, akan lebih baik kalau kalian memperkaya diri kalian dengan segala hal yang memang membantu kalian mengelola stres itu. Kalau sudah nggak bisa kontrol ya, yang di luar-luar yang nggak bisa kalian kontrol ya udah, jangan fokus ke situ, fokusnya ke diri kalian yang bisa kalian kontrol. Apa yang bisa kalian temukan, hal yang memang bisa kalian kendalikan, and do something about it. Lakukan sesuatu. Oh, saya nggak mau lihat berita ini lagi. Oke, blok. Saya nggak mau baca ini lagi. Udah, nggak usah baca. Karena kita nggak bisa menghentikan dia untuk nggak usah ngomong dong, nggak usah posting berita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan. Nah, cara kita mengendalikan saatnya seperti itu. Gitu. Dan apakah itu mungkin bisa menyebabkan stres? Ya iya, makanya tadi salah satu untuk bisa mengelola stres adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke? Ya, fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Oke. Selanjutnya Vidya. Vidya, halo, salam kenal ya. Saya ingin bertanya bagaimana penanganan untuk seorang yang mengalami problem mental, mau mengakhiri hidup, dan bagaimana memulihkan. Oke. Ini adalah tanda depresi. Tadi saya sudah sebutkan juga di slide. Teman-teman akan menemukannya juga. Salah satu tanda atau gejala mengalami depresi adalah yang pertama mungkin
kehilangan minat untuk melakukan segala sesuatu sampai akhirnya muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, ya, bunuh diri gitu. Pikiran-pikiran ini akan muncul ketika dia merasa bahwa tekanan hidupnya melebihi kekuatan dirinya. Gitu kan. Nah, tentu untuk saat-saat seperti ini yang paling tepat adalah mendorong dia untuk mendapat bantuan orang lain. Artinya bantuan profesional. Jangan malu untuk datang ke psikolog, jangan ragu untuk datang ke psikiater gitu ya kalau memang dibutuhkan. Dan kalau ke masalah pengobatan psikiater itu juga bisa di-cover BPJS, ini informasi ya. Karena beliau adalah juga dokter ya, psikiater itu juga dokter, jadi layanan kesehatan maksudnya. Tapi kalau psikolog memang belum di-cover BPJS. Nah, kalau mau psikolog berarti memang biayanya sendiri gitu ya, karena tidak di-cover biaya rumah sakit gitu. Nah, kalau mau ketemu dan mendapat pengobatan itu boleh saja disarankan seperti itu, bantuan profesional dalam arti ya. Terus kalau memang mau kalian selaku bukan profesional tapi teman terdekat atau orang terdekat mau mau memberikan bantuan, tentunya yang pertama jelas adalah dukungan sosial, artinya hadir ketika dia membutuhkan, dan juga menyarankan tadi, memberi saran untuk dia menghubungi profesional jika memang dibutuhkan. Dan tentu antisipasi jelas perlu menjauhkan dia dari benda-benda yang berbahaya gitu ya, dan juga dengan pelan itu kembali memunculkan kepercayaan dirinya atau bahwa dia itu masih berarti. Bisa kasih tanya ke dia hal-hal yang sebenarnya kalian udah tahu jawabannya mungkin, tapi kalian tuh ingin membuat dia merasa berarti gitu. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang kehilangan perasaan berharga, dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak bermanfaat, tidak bisa berguna untuk orang lain gitu. Jadinya dia betul-betul putus asa gitu untuk hidupnya, dia nggak punya tujuan hidup lagi. Nah, ketika kalian misalnya melibatkan dia untuk hal-hal yang bahkan yang sederhana kayak, aku nggak bisa ya ini ya, kamu tahu nggak ini ya? Nah, kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, atau kemudian cerita hal-hal yang dia sukai, itu kembali menghubungkan dia dengan dunianya. Jadi jangan beri waktu terlalu lama dia sendiri. Malah justru diajak keluar, diikat kembali, di reattach gitu, di gimana ya? Hubungkanlah dia kembali pada hal-hal yang sebelumnya dia sukai, yang sebelumnya dia lakukan dengan semangat gitu. Apa yang dia sukai? Misalnya dia suka main ke pantai, coba ajak ke pantai. Ya, coba aja. Kalau misalnya enggak, ya keluar gitu, melihat udara segar gitu ya, mendapatkan udara segar, terus cerita hal-hal yang dia sukai, membahas hal-hal yang dia sukai misalnya gitu. Ya, sama ya. Gitu, supaya dia tuh terhubung dengan dunianya, kembali terhubung dengan dunia. Orang-orang yang sampai kepikiran untuk mengakhiri hidup tuh karena dia merasa udah nggak perlu lagi aku hidup di dunia ini gitu kan. Dia ingin memisahkan diri dari dunianya sekarang karena merasa satu masalah yang dia alami itu menghilangkan jati dirinya, dia kayak merasa kehilangan lagi, udah nggak perlu lagi saya hidup, nggak ada manfaatnya gitu ya, tidak berarti. Nah, coba perlahan untuk memberi motivasi dan juga hadir mengingatkan dia bahwa dia tuh masih dibutuhkan sama orang-orang di sekitarnya, masih bisa menjadi dirinya yang dulu gitu. Nah, mungkin seperti itu bentuk dukungan yang bisa diberikan ya. Selebihnya kalau memang sulit ya, tentu perlu bantuan profesional. Itu aja mungkin ya untuk Vidya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Malik untuk bisa ditutup sesinya. Mohon maaf. Oke, Bu, terima kasih Bu atas pemaparan jawabannya tadi, sudah sangat membuka kita, membuka terkait tema tadi. Nah, mungkin dari Bu Luki ada closing statement sedikit sebelum saya tutup. Oke, baik. Terima kasih closing statement-nya untuk teman-teman semua. Yang terpenting bagi teman-teman ya dalam hidup itu adalah memahami dan menerima. Ya, karena segala yang di hidup ini sebetulnya adalah penuh dengan hal-hal yang harusnya kita nikmati dan kita pertanggungjawabkan. Jadi dalam hidup itu memang betul kalau kita hidup di dunia fana itu penuh kenikmatan sesaat, iya memang betul. Ya, dan itu kadang membuat kita terlena. Tapi jangan lupa juga bahwa manusia hidup di dunia membawa
suatu tanggung jawab. Bahkan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka ketika kamu hidup di dunia, nikmatilah dan jangan lupa pertanggungjawabannya. Saya rasa itu. Dan selebihnya pahami dan terima, dan juga jangan lupa bahwa bersyukur adalah kunci bahagia. Ya, kunci bahagia adalah rasa syukur. Jadi jangan lupa bersyukur setiap hari atas hal sekecil apapun yang kalian dapatkan ya. Jangan pernah merasa bahwa kalian itu adalah orang yang merugi, bahwa kalian itu adalah orang yang menderita, orang-orang yang tersiksa. Tidak ada yang mau hidup seperti aku pastinya. Hidupmu lebih enak dari aku. Kamu nggak pernah ada di posisiku dan lain-lain. Jangan terlalu mudah menganggap diri sebagai korban, karena sesungguhnya kalian adalah yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Mungkin belum sekarang kalian mendapatkan kesuksesan, dan mungkin kesuksesan yang kamu bayangin sekarang belum tentu kamu dapetin beneran nantinya. Tapi yakinlah bahwa segala sesuatu yang kamu syukuri itu menjadi berkah. Dan tentu nikmatnya bisa melebihi dari nikmat yang cuman bisa kamu bayangin. Paham ya? Jadi coba untuk syukuri apa yang sudah ada di depanmu, mencoba untuk menerima, dan dengan begitu kamu akan lebih memahami untuk apa Anda diciptakan di dunia ini, sehingga nanti pertanggungjawabannya lebih mudah. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Saya juga sebagai pribadi manusia masih belajar untuk bisa mensyukuri, untuk bisa berserah pada apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun masih belajar sebagai makhluk hidup gitu ya. Dan saya juga tidak lepas dari segala kekurangan. Maka saya juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman ya, dan segala ilmu saya masih terbatas. Semoga kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus belajar. Sukses buat semuanya, tetap semangat, sehat selalu, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada apapun yang kita lakukan dan semua keluarga kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih Bu atas apa yang disampaikan tadi. Teman-teman jangan keluar dulu ya, karena ada sesi dokumentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya persilakan kepada Mas Duful untuk memulai. Baik, terima kasih Mas Fajar Malik. Terima kasih juga Ibu Lucy Ade Sesiani selaku pemateri pada siang hari ini. Baik, acara yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Dimohon on cam semua. Baik, untuk panitia yang bertugas, silahkan. Oh, minta babain. Oke. On cam semua ya. Saya hitungi 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah belum Mbak Ainin? Oke, sudah katanya. Baik. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang setelah join pada diskusi di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.